Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuli Setianingrum. Nah, hari ini kita akan belajar PKLH bab 2 tentang kegiatanku sehari-hari. Disimak ya. Oke, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini yang akan dipelajari yang pertama, menjelaskan kewajiban dan hak anak di rumah maupun di sekolah. Kemudian, menyanyikan lagu Balikpapan Kota Beriman. Dan yang ketiga, membuat karya seni kreatif dari bahan alami. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dengan mengidentifikasi, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban di rumah maupun di sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu Balikpapan Kota Beriman, peserta didik dapat mengetahui kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui bekerja sama dengan orang tua peserta didik, mampu membuat karya seni kreatif dari bahan alami dengan benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang semuanya Ibu minta nih, coba perhatikan baik-baik gambar di layar masing-masing. Kalian lihat yang pertama. Nah, ada yang tahu ini apa sih yang sedang dilakukan murid-murid ini? Oke, kita lihat. Oke, benar. Mereka sedang menyiram tanaman di halaman sekolah. Yang kedua, ini sedang apa ya? Oke. Ternyata mereka sedang belajar ya, belajar kelompok. Kemudian yang ketiga, mereka sedang bermain bersama ya di lapangan di halaman sekolah. Kemudian gambar terakhir, nah mereka sedang berolahraga. Nah, coba kalau dari kita amati dari keempat gambar ini, kira-kira kan yang pertama nih menyiram tanaman, berarti kita menjaga lingkungan kita ya. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana sih rasanya kalau lingkungan tempat tinggalmu atau lingkungan sekolahmu itu tidak terawat? Nah, pasti rasanya tidak nyaman kan? Pasti tidak akan betah berada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian kalian perhatikan yang gambar kedua nih, gambar belajar ya. Mereka sedang belajar. Apa sih manfaatnya kalau kita belajar? Nah, manfaat kalau kita belajar adalah kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan ilmu yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang terakhir nih. Apa tanggapanmu melihat kegiatan anak-anak ini menyiram tanaman? Apakah kalian setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Nah, pasti kalian setuju ya, karena ini merupakan salah satu kegiatan yang baik, yang bermanfaat ya. Bermanfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, materinya tentang kewajiban dan hak anak di rumah maupun di sekolah ya. Nah, kewajiban ya, pengertian dari kewajiban itu apa sih Bu? Nah, setiap anak itu pasti memiliki kewajiban ya, tidak hanya anak tapi orang tua, guru, semuanya itu punya kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah harus kita lakukan dulu ya, daripada hak. Tadi kan kita akan bahas tentang kewajiban dan hak ya. Nah, tapi di antara kedua hal tersebut, mana sih yang harus kita dahulukan? Nah, yang harus kita dahulukan adalah kewajiban ya. Nah, kewajiban itu apa sih Bu sebenarnya? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Harus. Nah, harus tuh berarti wajib ya, makanya namanya wajib, harus dilakukan. Sekarang kewajiban anak di rumah apa saja sih Bu? Nih yang pertama kewajiban anak di rumah adalah belajar ya. Jadi kita walaupun di rumah, kita juga tetap wajib untuk belajar. Yang kedua, membantu orang tua. Ini wajib juga ya, kita membantu orang tua. Siapa saja yang kita bantu Bu? Orang tua bukan hanya ibu saja, bukan ayah saja, tapi semuanya ya. Bahkan kita juga bisa membantu kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, semuanya ya. Pokoknya seluruh keluarga kita bantu. Dan yang terakhir,
adalah menghormati orang tua. Sebenarnya kewajibannya banyak ya. Ini Ibu pilihkan 3 yang sebagai contohnya ya. Yang ketiga ini menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini seperti apa sih, Bu? Nah, misalnya kita tidak melawan orang tua, kalau orang tua minta tolong kita bantu ya. Itu salah satu bentuk atau cara kita untuk menghormati orang tua. Kalau kita teriak-teriak sama orang tua, Bu, berarti kita menghormati atau tidak? Nah, tentu saja kalau kita berteriak kepada orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, berarti kita tidak menghormati orang tua. Lanjut, kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, yang pasti sudah tahu ya, kewajibannya yang pertama adalah belajar ya, itu kewajibannya. Kemudian yang kedua, nih salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa di sekolah adalah kegiatan upacara bendera. Ini wajib juga ya. Kemudian, nah, memakai seragam ya. Jadi biasanya di sekolah kan ada aturan ya. Dari Senin kita pakai seragamnya warna putih-putih. Kemudian hari Selasa pakai seragamnya yang putih merah dan seterusnya. Jadi setiap hari sudah diatur nih dari sekolah kita harus pakai seragam apa. Kalau lagi olahraga berarti harus pakai seragam olahraga seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati guru. Nah, jadi selain kita menghormati orang tua di rumah, kita juga harus menghormati guru di sekolah ya, dengan cara kita tidak berteriak-teriak ke guru. Kalau misalkan guru minta bantuan ditolong, itu salah satu bentuk atau cara kita untuk menghormati guru. Sekarang kita akan bahas tentang hak ya. Tadi kewajiban, sekarang hak. Nah, jadi setiap orang itu memiliki hak ya. Tadi sebelumnya kewajiban setiap orang punya. Begitu juga dengan hak. Hak itu dimiliki oleh semua orang. Dan hak itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh dari siapa saja, siapapun itu ya. Tidak harus ayah, tidak harus ibu, tidak harus ibu guru. Semua bisa dari mana saja kita dapatkan hak tersebut. Nah, hak ini akan kita terima ketika kita telah menyelesaikan kewajiban kita. Nah, berarti kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, kita tidak akan mendapatkan hak kita ya. Nah, ketika anak akan merasa aman dan senang itu jika haknya terpenuhi ya. Pasti kalian kalau misalnya nih sudah melaksanakan kewajiban di rumah, misalkan kalian membantu orang tua, kemudian ternyata apa hak yang bisa kalian dapat? Mungkin bisa dapat pujian dari orang tua ya, mungkin atau diberikan uang oleh orang tuanya misalnya buat beli jajan. Nah, itu pasti kalian merasa senang kan. Nah, tapi memang walaupun mendapatkan hak itu menyenangkan, tetap yang utama harus dikerjakan adalah kewajiban itu dulu ya, supaya bisa mendapatkan haknya. Sekarang kita bahas hak anak di rumah ya. Jadi ketika kita belajar antara kewajiban dan hak itu saling berkaitan ya, jadi tidak bisa kita pisahkan. Nah, yang pertama tadi kan kewajiban anak di rumah itu adalah belajar, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah melaksanakan kewajiban kita belajar di rumah, apa sih hak yang akan bisa kita dapatkan? Nah, hak yang bisa kita dapatkan adalah mendapatkan pengetahuan ya. Jadi kita bisa lebih tahu tentang suatu pelajaran, lebih paham, lebih mengerti. Kemudian yang kedua adalah membantu orang tua. Ini kan kewajiban kita ya di rumah. Nah, kalau kita sudah membantu orang tua kita, apa sih hak yang bisa kita dapatkan dari membantu orang tua? Nah, ternyata kalau kita membantu orang tua, kita bisa disayang oleh orang tua ya. Itu ada. Jadi haknya di sini adalah disayang orang tua. Kemudian hak anak di sekolah.
Yang pertama, tadi kewajiban kita di sekolah adalah belajar, ya. Terus hak kita, hak yang kita dapatkan di sekolah itu apa sih? Nah, ternyata sama ya. Jadi belajar itu haknya adalah mendapatkan pengetahuan. Jadi kita lebih tahu tentang suatu hal ya, tentang ilmu. Mungkin kita belajar matematika jadi lebih tahu, oh cara menambah seperti ini, cara mengurang seperti ini ya. Kemudian menghormati guru. Hak apa sih yang kita dapatkan kalau kita sudah menghormati guru? Nah, kita akan disayang oleh guru ya. Kemudian contoh yang lainnya, misalkan kalian menaati peraturan di sekolah, itu kan wajib ya. Nah, kemudian haknya apa sih yang kalian dapatkan kalau kalian mentaati peraturan di sekolah? Pasti kalian tidak akan mendapatkan hukuman ya. Kalau ada anak yang tidak taat dengan peraturan di sekolah, ya, itu kan kewajiban ya. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Maka hak yang dia dapat haknya adalah berupa hukuman ya, karena dia tidak taat, seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba nih memasangkan ya. Di sini ada beberapa hak dan kewajiban keluarga, ayah dan ibu. Sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Bungas, siswa kelas 2 SD. Kewajiban utama Bungas adalah, nah ini ada di contoh yang sebelumnya ya. Jadi siswa itu, anak itu di sekolah, kira-kira kewajibannya apa? Oke, benar ya. Jadi kewajibannya adalah belajar. Yang kedua, mencium tangan orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah menunjukkan tanda kita menghormati orang tua. Yang ketiga, contoh hak anak dalam keluarga adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang keempat, mencari nafkah dalam keluarga adalah kewajiban, betul ya, jadi itu adalah kewajiban ayah. Terakhir, siswa di sekolah berhak mendapatkan titik-titik dari ibu guru. Nah, kalau misalnya kita belajar di sekolah, apa sih hak yang kita dapatkan tadi? Benar, hak kita adalah pengetahuan. Jadi kalau kita di sekolah belajar sama ibu guru, hak kita adalah mendapatkan pengetahuan. Nah, tadi kita ngomong-ngomong nih masalah hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, Ibu sedikit pengen cerita tentang Kota Balikpapan ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, Kota Balikpapan ini merupakan kota yang ramah dan rukun sekali warganya ya. Kemudian di Kota Balikpapan ini banyak sekali suku-suku dan bahasa yang ada di sini ya, mulai dari ada suku Jawa, suku Sulawesi, ada suku Kalimantan sendiri juga ada, kemudian ada suku dari Sumatera. Pokoknya banyak sekali suku yang ada di sini dan bahasanya juga beragam ya. Tapi warga di Balikpapan ini tetap rukun ya. Nah, Kota Balikpapan ini merupakan salah satu kota yang mempunyai lingkungan yang sangat bersih. Nah, karena lingkungannya sangat bersih tersebut, maka Kota Balikpapan itu pernah mendapatkan penghargaan berupa Adipura Kencana ya. Adipura Kencana ini diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia ya. Jadi di Jakarta. Nah, kalau sebuah kota mendapatkan Adipura Kencana, ini berarti membuktikan bahwa lingkungan di kota tersebut memang benar-benar bersih ya, gitu. Nah, selain Kota Balikpapan terkenal dengan lingkungannya yang bersih, Kota Balikpapan ini juga terkenal dengan sebutan kota minyak. Kenapa disebut dengan kota minyak? Karena di Kota Balikpapan ini menjadi sumber dan tempat pengolahan minyak ya, lebih tepatnya di kawasan Pertamina. Di situ merupakan pusatnya pengolahan minyak, seperti itu ya. Lanjut, kita bahas manfaat melaksanakan kewajiban di rumah dan di sekolah ya. Apa sih manfaatnya ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita di rumah dan kewajiban kita di sekolah?
Nah, di sini ada sedikit cerita ya tentang Galuh dan Bungas. Jadi Galuh dan Bungas ini adalah kakak beradik yang sangat rajin dan tekun belajar ya. Bahkan walaupun mereka rajin belajar, tapi mereka tidak lupa untuk selalu membantu orang tuanya ya membersihkan rumah. Dan ketika mereka membersihkan rumah, itu mereka saling tolong menolong ya. Nah, jadi mereka melaksanakan kewajiban mereka di rumah semuanya ya, tidak hanya belajar tapi juga membantu orang tua. Itu yang patut dicontoh. Nah, itu merupakan kewajiban Galuh dan Bungas ketika di rumah. Nah, kalau di sekolah, Galuh dan Bungas ini tetap juga ya, walaupun di rumah belajar, di sekolah juga harus tetap rajin juga belajar. Begitu juga dengan Galuh dan Bungas. Mereka sangat tekun ya belajar, sehingga karena ketekunan mereka dalam belajar, akhirnya nilai-nilai yang didapatkan oleh Galuh dan Bungas itu pasti selalu baik. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan tuh, kalau kita rajin belajar, tekun belajar, haknya apa sih yang kita dapatkan? Nah, haknya salah satunya adalah kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, selain itu ternyata Galuh dan Bungas itu sekolahnya sama ya, dan sekolah mereka itu mendapat anugerah atau mendapat anugerah sekolah adiwiyata ya. Nah, di sekolah adiwiyata ini biasanya peserta didiknya itu diajarkan untuk peduli dan sadar lingkungan ya. Kalau di kota-kota Balikpapan pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilahnya sekolah adiwiyata. Nah, selain itu warga sekolahnya juga wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Dan biasanya di sekolah-sekolah adiwiyata itu terkenal ada slogan atau budaya 5S. Apa sih 5S itu? Nah, yang pertama adalah senyum, yang kedua sapa, yang ketiga salam, yang keempat sopan, yang kelima santun. Jadi ini gabungan dari 5S. Nah, kelima hal ini yang harus selalu kita budayakan, harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Apakah di lingkungan sekolah saja, Bu? Oh, tidak. Jadi di lingkungan di luar sekolah juga wajib kita melaksanakan 5S ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu penyampaian Ibu untuk materi bab 2 PKLH kegiatanku sehari-hari. Semoga anak-anak Ibu semuanya paham dengan materinya, dan yang paling penting adalah bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.